Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 063 izin memaparkan hasil final report FRI kami. Dengan anggota FRI yang pertama ada Fikri, Saya Fikri Muhammad Fauzi. saya Najia Nafiah, Dan saya Dea Nur Syafira. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Gambaran umum bisnis. Jadi perusahaan kita itu Edu Creative Company. Sektor perusahaannya itu bergerak di bidang manufaktur. Produk yang dihasilkannya itu alat bantu ajar bernama Magic Table. Nah, tagline dari perusahaannya ini Study is Fun dan mempunyai visi menjadi sebuah perusahaan produsen mainan edukatif anak yang besar serta dikagumi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Juga turut serta berperan dalam mencerdaskan anak bangsa. Lalu kita mempunyai 4 misi. Yang pertama itu membuat produk dengan kualitas terbaik serta aman untuk anak-anak. Yang kedua itu menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang tinggi. Yang ketiga itu ada berinovasi menciptakan produk-produk baru yang bernilai edukatif. Dan yang terakhir itu ada bersinergi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk deskripsi produknya itu, Magic Table merupakan alat bantu ajar berupa meja edukasi yang dapat digunakan untuk anak-anak belajar mengenal huruf, angka, berhitung, dan warna. Nah, si Magic Table ini memiliki dimensi 60 x 40 x 78 cm dan memiliki 8 komponen, yaitu meja, kotak storage, huruf dan angka, stik berhitung, lampu indikator, baterai, saklar, dan tiang penyangga. Nah, si Magic Table ini memiliki beberapa fitur seperti kotak storage yang digunakan untuk penyimpanan, lampu indikator untuk belajar mengenal warna, stik untuk belajar berhitung, huruf dan angka untuk belajar mengenal huruf dan angka. Oke, selanjutnya itu ada support activities dan primary activities. Nah, di support activities ini tuh ada infrastruktur, ada human resource management, ada tech development, dan ada procurement. Nah, untuk aktivitasnya itu yang infrastruktur itu seperti general manager, accounting, strategic planning, and finance. Lalu di human resource ada requirement, training, pick up route, and on submit event. Untuk tech development-nya itu ada scheduling system dan phone service. Yang procurement-nya yaitu procurement of transport, procurement of raw material and suppliers. Nah, untuk di primary activities-nya itu ada inbound logistik, ada operation, ada outbound logistik, ada marketing and sales, dan ada service. Nah, untuk aktivitasnya di inbound logistik itu ada scheduling, raw material receipt, raw material handling, warehouse, and inventory control. Lalu di operationnya ada machinery, packaging, assembly, equipment maintenance, and testing. Nah, untuk outbound logistiknya itu ada material handling, shipping, and scheduling. Lalu di marketing and sales ada price advertising and promotion. Nah, untuk yang service-nya itu customer care and product care. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasinya ini ada dua. Yang di sebelah kiri ini itu struktur organisasi sebelum ada rekrutasi. Dan yang di sebelah kanan merupakan struktur organisasi setelah ada rekrutasi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, lalu untuk analisis STP dan marketing mix-nya yaitu geografisnya, Magic Table akan dijual di Bandung, yaitu di Pulau Jawa Barat. Untuk demografisnya itu Magic Table dikhususkan pada lingkungan PAUD karena produk didesain untuk mendidik anak usia dini. Nah, untuk psikografisnya yaitu Magic Table akan dijual pada tenaga pendidik dan orang tua yang memiliki anak yang akan memasuki dunia PAUD.
Nah, untuk yang perilakunya, Magic Table akan dijual pada lembaga pendidikan unggulan dengan fasilitas menengah ke atas dan akan dijual kepada orang tua melalui e-commerce. Nah, selanjutnya itu targeting dan positioning. Perusahaan akan menggunakan spesialis pasar untuk menargetkan orang yang membutuhkan produk Magic Table. Nah, penjualan Magic Table ini akan berfokus pada segmen lembaga pendidikan anak usia dini dan orang tua anak yang sedang memasuki dunia PAUD. Nah, untuk positioning-nya itu, Magic Table memiliki tagline Study is Fun, yang merupakan alat bantu ajar yang mudah untuk digunakan oleh tenaga pendidik, orang tua, maupun anak-anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan cara kerjanya yang mudah dimengerti dan tidak membosankan. Lalu produknya itu Magic Table merupakan alat bantu ajar yang digunakan untuk anak belajar mengenal huruf dan angka, mengenal warna, dan cara berhitung. Untuk place-nya itu perusahaan manufaktur dan gudang penyimpanan Magic Table akan berlokasi di Bandung. Untuk price-nya, Magic Table akan dijual dengan harga sebesar Rp400.000. Untuk promosinya, Magic Table akan dipromosikan melalui YouTube dan Facebook. Nah, untuk strategi dan rencana pemasarannya, yang pertama itu kita menggunakan Facebook. Produk ini akan dipromosikan melalui Facebook sebanyak 12 kali, dengan waktu tayang sebulannya itu 1 kali promosi, dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk biaya 1 bulan promosinya itu sebesar Rp288.000. Jadi, biaya buat setahunnya itu Rp3.456.000. Nah, promosi melalui Facebook ini jadi nanti akan menampilkan iklan berupa contoh dan portofolio dari si produk itu. Tujuannya kita pakai Facebook sebagai media pemasaran adalah karena target pasar dari produk Magic Table itu orang tua dan tenaga pendidik. Dan kebanyakan dari mereka aktif menggunakan Facebook, baik untuk sekedar berinteraksi maupun berbelanja. Nah, untuk YouTube, produk akan dipromosikan melalui YouTube sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, dengan waktu tayang 3 bulan untuk sekali promosi. Biaya untuk 1 kali promosi adalah sebesar Rp2.400.000. Jadi biaya untuk promosi di YouTube selama 1 tahun yaitu sebesar Rp9.600.000. Promosi melalui YouTube ini akan menampilkan iklan berupa contoh dan portofolio produk. Tujuan menggunakan YouTube sebagai media pemasaran adalah karena target pasar dari produk Magic Table adalah orang tua dan tenaga pendidik, dan kebanyakan mereka aktif menggunakan YouTube untuk menonton ataupun mendengarkan lagu. Nah, berikut merupakan estimasi biaya pemasaran. Dengan asumsi increasing marketing cost-nya itu 2%, didapatkan total pada tahun 2022 sebanyak Rp13.056.000. Dan pada tahun 2023 yaitu sebanyak Rp13.317.120. Dan 2024 itu sebanyak Rp13.583.462. Dan pada tahun 2025 itu sebanyak Rp13.855.131. Dan pada tahun 2026 itu sebanyak Rp14.132.234. Oke, jadi untuk market breakdown-nya itu potensial marketnya setiap sektor pendidikan, lalu ada masyarakat dengan gaya hidup menengah ke atas, lalu ada tenaga pendidik dan orang tua yang mempunyai balita, lalu monopolistic competition, karena memiliki keunggulan berupa fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh produk pesaing, yaitu berupa lampu indikator yang digunakan untuk belajar mengenal warna dan stick untuk berhitung. Nah, selanjutnya rencana produksi. Dengan demand sebanyak 9.258 dan peningkatan target penjualan sebanyak 0,10% per tahun, diperoleh data sales target based on field survey sebanyak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 9.268, 2023 sebanyak 9.278, 2024 sebanyak 9.288, 2025 sebanyak
9.298, pada tahun 2026 sebanyak 9.308, dan pada tahun 2027 sebanyak 9.318. Dan peningkatan volume produksi sebanyak 1,4% per tahun, sehingga didapatkan data pada tahun 2022 sebanyak 936.1, 2023 sebanyak 9.408, pada tahun 2024 sebanyak 9.419, pada tahun 2025 9.429, pada tahun 2026 sebanyak 9.439, dan pada tahun 2027 sebanyak 9.449. Nah, untuk rencana SDM sebelum perekrutan bisa dilihat pada tabel berikut. Dan ini merupakan rencana SDM setelah perekrutan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk proyeksi keuangan bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk biaya produksi dan operasionalnya didapatkan data sebagai berikut. Dengan total overhead sebanyak 167.958.898 pada tahun 2022 dan seterusnya. Nah, untuk funds requirement-nya didapatkan total 1.300.043.744 rupiah. Untuk source of fund-nya didapatkan total 1.300.043.744 rupiah. Nah, selanjutnya adalah installment debt. Diperoleh data sebagai berikut dengan total debt sebanyak Rp260.8.749 dengan long repayment periodnya sebanyak 60 dan interest rate-nya sebanyak 8%, dengan installment per month-nya itu ada Rp5.272.039 dan total principal plus interest-nya itu sebesar Rp316.322.395 dan total interest-nya itu sebanyak Rp563.13.646. Didapatkan data sebagai berikut. Dan ini merupakan installment calculation per tahunnya. Untuk production-nya yaitu pada tahun 2022 selling volumenya 9.268, untuk production volumenya 9.361 dan final inventory-nya 93, dan bisa dilihat pada tahun berikutnya. Nah, berikut merupakan cost of goods sold. Nah, diketahui direct dan labor salary-nya segini, di total menjadi 3.329.547.138 rupiah untuk tahun 2022 dan tertera pada gambar di sini. Nah, lalu untuk profit loss-nya atau income statement-nya pada tahun 2022 total income-nya yaitu Rp4.501.200.498 rupiah. Lalu bisa dilihat sampai total cost of goods sold-nya yaitu Rp3.452.308.036 rupiah. Dan berikut merupakan perhitungan masih yang di profit loss tadi. Didapatkan EBIT sebanyak Rp277.789.202 pada tahun 2022 dengan interest expense sebanyak Rp19.208.570
dan EBT sebanyak Rp258.580.632 dan tax sebanyak Rp2.585.806 dan EAIT sebanyak Rp255.994.825. Dan untuk pada tahun 2023 sampai 2026 dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, lalu untuk cash flow-nya bisa dilihat pada tabel berikut. Dan untuk balancing-nya dapat dilihat pada data berikut ini. Terdapat final cash balance, availability finished product, cost of SIUP, trademark price, machine and facility cost, tool cost, transportation cost, general administration cost, sampai ke accumulate of retained earning, dan setelah dihitung ternyata hasilnya balance. Oke, analisis kelayakan. Nah, berdasarkan perhitungan NPV dan PBP yang telah dilakukan, diperoleh perkiraan arus kas di masa yang akan datang, NPV periode 5 sebesar Rp657.063.620, sehingga dapat dikatakan perusahaan layak untuk usaha dan perusahaan memerlukan waktu selama 3,63 tahun untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada periode ketiga. Nah, selanjutnya IRR. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, perusahaan dapat dikatakan layak menjalankan usaha karena nilai IRR-nya lebih besar dari MARR, yaitu sebesar 23,28%. Biaya bahan baku sensitif terhadap suatu. Artinya, akan lebih menguntungkan untuk menyimpan uang pada bisnis daripada menabung di bank. Nah, lalu untuk BCR-nya itu suatu perusahaan dapat dikatakan layak apabila nilai BCR lebih dari 1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh nilai BCR sebesar 1,15. Hal ini berarti proyek memberikan manfaat lebih besar dari biaya, sehingga dapat disimpulkan perusahaan layak untuk menjalankan bisnis. Nah, berikut merupakan an increase in direct material dengan persentase sebanyak 7%. Dapatkan gross profit pada tahun 2022 sebanyak Rp807.11.720. Dan untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan didapatkan total operational cost sebanyak Rp771.103.190 dengan EBIT sebanyak Rp101.908.529 dan interest expense sebanyak Rp19.288.570 dan EBT sebanyak Rp82.699.959 dengan tax sebanyak Rp827.000 dan EAIT sebanyak Rp81.872.960. Lalu untuk rugi labanya atau income statement-nya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan analisis sensitivitas terhadap bahan baku, didapatkan untuk mencapai nilai sensitivitas dalam penaikan sekitar 7,35%. Dan ini merupakan a decrease in selling product price dengan persentase sebanyak 3%.
Dan ini untuk decrease in selling product price dengan persentase sebanyak 4%. Berdasarkan analisis sensitivitas terhadap harga jual, didapatkan untuk mencapai sensitivitas dalam penurunan sekitar 3,37%. Dan selanjutnya adalah pembahasan PFT akan dibacakan oleh Jihan. Nah, selanjutnya ada yang dari PFT. Yang pertama itu kita menentukan jarak yang terdekat. Dari supplier ke Edu Creative Company 1, yang pertama itu jarak supplier utama kayu dengan Edu Creative Company 1 itu sejauh 19,8 kilo, jarak RKM Cibebet dengan Edu Creative Company 1 sejauh 16,9 kilo, dan jarak toko listrik keluarga dan CCTV dengan Edu Creative Company itu sejauh 19,8 kilo. Selanjutnya, supplier ke Edu Creative Company 2. Jarak supplier utama kayu dengan Edu Creative Company 2 itu sejauh 3,9 km. Jarak RKM Cibebet dengan Edu Creative Company 2 itu sejauh 6,4 km. Jarak toko listrik keluarga dan CCTV dengan Edu Creative Company 2 itu sejauh 6,8 km. Selanjutnya, supplier ke Edu Creative Company 3. Jarak supplier utama kayu dengan Edu Creative Company 3 itu sejauh 28,4 km. Jarak RKM Cibebet dengan Edu Creative Company 3 itu sejauh 25,3 km. Dan jarak toko listrik keluarga dan CCTV dengan Edu Creative Company 3 itu sejauh 27,4 km. Jadi berdasarkan peta dan jarak yang sudah diketahui, bahwa Edu Creative Company 2 memiliki jarak terdekat ke semua supplier sehingga dapat mempersingkat waktu pengiriman dan menghemat ongkos pengiriman barang. Next. Selanjutnya ada pemilihan lokasi dengan faktor rating. Nah, dari tabel yang sudah dipaparkan ini, lokasi yang dipilih untuk membangun pabrik Edu Creative Company adalah Kota Cimahi. Karena Kota Cimahi memiliki peringkat tertinggi sebagai faktor penentu lokasi pabrik dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan nilai 81,21. Next week. Selanjutnya masuk ke routing sheet. Kita dengan demand 9.248, working days-nya 240, working hours-nya 8 hours, dan working day-nya 5. Next. Nah, ini data yang kita dapat pada routing sheet. Jadi itu Edu Creative Company memiliki jam operasional kerja itu sebanyak 240 hari per tahun, 5 hari per minggu, 8 jam per hari. Pada OPC, kita itu ada 13 operasi dengan total waktu 690, 3 inspeksi dan total waktu sebanyak 135, serta 1 proses penyimpanan. Next week. Selanjutnya masuk ke stacking maksimum, jumlah MHE terpilih dan jumlah waktu pengantaran yang paling optimal, dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Dapat kita lihat bahwa part yang dibawa dari REC ke BBU dengan berupa main body dengan berat 200 gram, dengan maksimum tumpukan itu sebanyak 4 dan load size sebanyak 1, prepare per unitnya 43. Selanjutnya, part yang dibawa dari
REC ke GBBU berupa lampu, berupa main body, dengan berat 32 gram, stacking maksimumnya sebanyak 15.593 dengan load C1 dan prepare per unitnya 43. Sampai ke warehouse ke ship dengan membawa magic table, box, dan baterai dengan berat 4.925 dengan stacking maksimumnya 2 dan load C1, prepare per unitnya 43. Next. Nah, selanjutnya ada luas area. Untuk menghitung luas area pabrik dari Edu Creative Company, maka kami melakukan perhitungan pada sheet dimension. Terdapat 13 fasilitas yang ada di dalam pabrik. Untuk menghitung total area pabrik, kami menggunakan panjang, lebar, dan tinggi dari setiap fasilitasnya, dari fasilitas yang ada dan juga jumlah fasilitas. Selain itu, jarak antar setiap material, jarak operator, dan juga jarak material movement diperhitungkan juga. Sehingga diperoleh total area pabrik Edu Creative Company sebesar 605 meter persegi. Perhitungan total area di gudang diperoleh dari sheet pada modul 3. Next. Selanjutnya ada material handling cost. Diperoleh material handling cost sebanyak 184.347 dengan material handling cost 29,67 per meter. Next, Vic. Selanjutnya masuk ke FTC. Nah, pada sheet ini kami akan menghitung biaya material handling dengan cara yang pertama itu menghitung material handling equipment cost dengan cara total cost dibagi dengan total distance. Total cost diperoleh dari depreciation ditambah dengan maintenance cost, ditambah dengan electric cost, ditambah dengan operator cost, dan total distance diperoleh dari total distance facility pada sheet sebelumnya, yaitu pada sheet distance between facilities. Yang kedua itu menghitung material cost dengan cara travel distance of material handling dikalikan dengan material handling cost dibagi dengan meter dari data yang dihitung sebelumnya. Setelah memperoleh material handling cost, kami membuat form to chart atau FTC. Dapat dilihat dari tabel dengan total cost 1.543. Next. Selanjutnya ada initial light setelah ARC. Jadi kita untuk meja pengukuran 1 kita memakai inisial A, pemotongan B, dan selanjutnya hingga area shipping kita memakai ship dengan total area sebanyak 605. Next. Nah, ini adalah initial layout-nya. Ada GBBU, REC, GGBP, dilanjutkan dengan inisial H, F, A, B, G, L, M, I, C, D, J, W, sampai ship. Next. Nah, selanjutnya ada initial layout. Dari yang pertama itu ada GBBU,
sampingnya ada REC, sampingnya ada GGBP, sampingnya ada di bawah GBBU ada F, selanjutnya ada H, ada G, ada M, ada A, ada I, ada C, ada B, ada L, ada W, ada E, ada D, ada J, ada K, dan yang terakhir yaitu SHIP. Nah, demikian final report dari FRI 063. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.